souls in me. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Anna yang menjadi tokoh sentral dalam film ini dan terlihat sedang memainkan selo di dalam kamarnya. Namun permainan itu harus terhenti karena ayah tirinya tiba-tiba datang dalam kondisi mabuk yang langsung memaksa gadis itu untuk melayani nafsunya. Sialnya Anna yang berniat untuk membela dirinya malah secara tak sengaja mendorong ayah tirinya itu hingga membuatnya terbentur ke meja dan tertusuk oleh pecahan vas bunga yang membuatnya tewas seketika. Atas aksinya itu, Anna pun harus menghadapi persidangan minim saksi. Sialnya pengakuan dari gadis itu nampaknya tidak membuatnya mendapat keringanan hukuman sama sekali. Walaupun gadis itu sudah berperilaku sangat sopan. Bahkan ibu kandungnya sendiri malah lebih cenderung membela mendiang suaminya dengan berdalih bahwa pria tersebut tidak pernah sama sekali berbuat senonoh pada Anna. Atas semua pengakuan itu, alhasil Anna pun harus mendapat hukuman penjara 4 hingga 9 tahun di rutan khusus remaja. Bersamaan dengan tahanan baru lainnya, Anna memasuki area penjara dengan diteriaki oleh para napi wanita lainnya, yang seolah menggambarkan betapa bobroknya penjara di sana. Tidak hanya itu, perlakuan para sipir yang tak ada akhlak juga sempat dirasakan oleh Anna ketika memasuki area pemeriksaan. Rombongan napi baru itu juga sempat disambut oleh Frank yang merupakan kepala penjara dan menegaskan pada semua napi barunya agar selalu mematuhi perintah darinya maupun sipir lainnya. Setelah melalui pemeriksaan dan sambutan dari kepala penjara, Anna dan napi lainnya mulai diantarkan ke selnya masing-masing. Gadis cantik itu kemudian bertemu dengan Jenny yang merupakan teman satu selnya. Namun tak banyak percakapan yang dilakukan keduanya karena nampaknya Jenny merupakan wanita yang tertutup dan hanya melalui hari-harinya dengan membaca buku saja. Keesokan harinya, Anna yang mulai berbaur dengan napi lainnya di halaman penjara didatangi oleh Cody yang menawarkannya untuk bergabung dengan kelompoknya. Bahkan napi itu sempat menodongkan pisau ke perut Anna ketika ajakannya ditolak oleh Anna. Tidak sampai di situ saja, Cody juga kembali mengajak Anna untuk bergabung dengan kelompoknya saat jam makan siang. Namun lagi-lagi Anna menolak ajakan tersebut dan alhasil makanannya pun ditumpahkan oleh Cody. Seolah masih belum puas karena 2 kali tawarannya ditolak oleh Anna, Cody dan kelompoknya melampiaskan amarahnya dengan memukuli Anna. Alhasil ia pun harus dibawa ke ruang medis untuk mendapatkan pengobatan. Di ruang medis, Anna sempat ditanyai oleh seorang sipir mengenai kronologi pemukulan yang dialaminya. Namun, ia justru menutup mulut atas aksi pemukulan tersebut. Seolah tak ingin mendapat masalah lebih besar lagi jika ia mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Anna juga sempat menanyakan pada perawat cara agar ia bisa terhindar dari perlakuan buruk napi lainnya. Namun sayangnya, perawat itu tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengatakan bahwa penjara di sana merupakan tempat para penjahat berkumpul dan mereka sangatlah kejam. Perawat itu juga sempat mengatakan bahwa Anna bisa saja melaporkan setiap perlakuan buruk napi lainnya kepada Frank dan mengadukannya pada kepala penjara itu. Mendengar saran dari si perawat, Anna pun kemudian mengunjungi Frank di ruangannya dan mulai mengadukan soal perlakuan kasar para napi padanya. Sialnya, kepala penjara yang awalnya bersikap manis dan nampak berwibawa mulai memperlihatkan karakter aslinya dengan menawari Anna perlindungan. Namun dengan syarat bahwa ia harus melayani si kepala penjara itu. Anna yang pada dasarnya merupakan gadis baik-baik jelas menolak tawaran tersebut. Sementara Frank yang kesal karena tawarannya ditolak lalu membiarkan gadis itu pergi begitu saja. Anna yang masih kesal dengan perlakuan yang didapatnya hanya bisa meratapi nasibnya, sembari menangis dan hanya bisa menceritakannya pada Jenny. Gangguan yang didapat Anna ternyata tidak hanya datang dari Cody saja. Kelompok lainnya juga sempat membuat masalah dengan napi baru itu.
Hingga kemudian Anna pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Cody untuk cari aman. Dan niatnya kali ini sempat dihalangi oleh salah satu anak buah Cody yang bernama Joe. Dan perkelahian pun terjadi, yang berakhir dengan dilerainya kedua napi itu oleh sipir di sana. Sialnya, bergabung dengan kelompok Cody tidaklah mudah. Karena Anna sebagai anggota baru harus mau memenuhi syarat dengan melakukan penganiayaan pada napi lainnya. Dan itu ditujukan pada salah satu napi yang sempat mengganggu Anna tadi. Tidak hanya itu, aksi penyerangan Anna juga akan direkam menggunakan ponsel Cody, yang nantinya akan menjadi ancaman baginya sendiri jika berkhianat pada kelompoknya, yang tentu saja akan membuat Anna berada dalam masalah lebih besar lagi. Merasa tak keberatan dengan perintah itu, dan sejak awal memang ingin mendapatkan perlindungan dari kelompok Cody, alhasil pertarungan antara Anna dan napi lainnya pun terjadi. Keributan yang terjadi akhirnya membuat Anna harus mendekam di sel isolasi selama 2 hari. Dan itu jelas membuatnya semakin syok pada keadaan yang menimpanya. Ditambah lagi hukuman kurungan di sel tersebut juga harus dilaluinya tanpa sehelai benang pun. Setelah selesai keluar dari sel isolasi, Anna bukannya dibiarkan kembali ke selnya lagi bersama Jenny, malah gadis itu justru diperintahkan untuk menghadap Frank di ruangan kerjanya. Dengan sangat licik, kepala penjara itu malah mengancam akan memberikan hukuman di sel isolasi lagi setiap bulannya pada Anna jika ia tak mau melayaninya. Dalam kondisi yang terdesak dan tak punya pilihan lainnya, Anna akhirnya terpaksa bercocok tanam dengan Frank saat itu juga. Di suatu hari, Anna dikunjungi oleh ibunya. Namun sayangnya pertemuan mereka harus berakhir dengan pertengkaran. Karena ternyata sang ibu masih terus membela mendiang suaminya. Padahal Anna sendiri bahkan sempat mengungkapkan bahwa ternyata mendiang ayah tirinya itu telah menidurinya berulang kali. Bahkan sejak Anna masih kecil. Bukannya tersadar atau luluh atas pengakuan putrinya itu, sang ibu malah semakin geram pada Anna. Alhasil pertemuan itu pun berakhir dengan sangat singkat. Anna yang masih kesal dengan ibunya sempat menceritakan perseteruannya tadi dengan Cody, seolah mengisyaratkan bahwa Anna saat ini merasa lebih nyaman berada bersama kelompok napi di sana ketimbang dengan keluarganya sendiri. Sialnya, percakapan dengan kelompok itu harus berujung dengan keributan, karena salah satu anggota kelompok lainnya tiba-tiba datang dengan membawa pisau dan ingin menyerang Anna. Untungnya, napi baru itu masih bisa selamat dan sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit. Alhasil, Anna pun harus kembali berurusan dengan Frank. Di ruang kerjanya, Frank yang seharusnya memberikan hukuman karena aksi keributan yang melibatkan Anna malah memberikan pengampunan pada gadis itu. Bahkan Frank sempat memaksa Anna untuk melayaninya di tempat tersebut. Dengan semua peristiwa pahit yang dialami Anna, gadis itu sekarang bukanlah lagi Anna yang dulu. Namun mulai berubah menjadi lebih beringas dan sering mengalami stres. Ditambah lagi Frank juga sudah mulai ketagihan dengan Anna dan kerap memanggilnya untuk melayani hasratnya. Hal itu jugalah yang membuat kejiwaan Anna semakin terpuruk dan hanya bisa melampiaskannya dengan menghisap barang haram. Seperti yang sempat dilakukannya ketika meminta barang haram itu kepada Cody. Di tempat pemandian, Anna yang sedang mandi juga sempat kembali diserang oleh kelompok lainnya. Namun karena kalah jumlah, akhirnya ia pun tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Dan hanya bisa pasrah ketika ia dihajar berulang kali oleh salah satu anggota dari kelompok tersebut. Mendapat banyak luka, Anna akhirnya kembali mendapatkan perawatan di ruang medis. Sang perawat juga sempat menunjukkan keprihatinannya atas kondisi yang menimpa Anna. Di hari yang berbeda, Jenny yang berulang kali mendapati Anna yang tengah sakau akhirnya mengingatkan teman satu selnya itu untuk segera berhenti mengkonsumsi barang haram itu lagi. Namun Anna yang sudah terlanjur kecanduan dan lebih liar dari sebelumnya malah sempat membuat pertengkaran dengan Jenny. Suatu hari, Anna yang sedang berada dalam selnya tiba-tiba merasakan mual, yang diartikan oleh Jenny sebagai hasil dari kelakuan bejatnya sendiri, karena sudah menjadi liar dan menggunakan barang haram.
Meski sempat berada dalam sel dengan penjagaan yang super ketat, namun Anna beruntung karena dokter di sana menyarankannya untuk dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Dari sinilah akhirnya gadis itu kembali bertemu dengan perawat Jane Makara yang kemudian mulai bisa lebih terbuka pada perawat itu. Bahkan keinginannya untuk bisa bertemu dengan ibunya bisa terwujud. Dalam pertemuan tersebut, sang ibu nampak mulai menyadari bahwa selama ini Anna telah mengungkapkan kebenaran yang telah terjadi. Terlebih rumah mereka juga telah disita, menandakan bahwa selama ini ada yang tak beres dengan mendiang suaminya selama masih hidup. Dalam tangisan penyesalan itu, sang ibu juga sempat berjanji untuk membawa Anna kembali ke konservatorium agar bisa tampil dengan selonya lagi. Bahkan sang ibu pun mengaku bahwa putrinya tersebut merupakan sebuah anugerah dengan bakat yang luar biasa, sembari mengatakan jika dirinya lah yang seharusnya berada di dalam sel dan bukannya malah Anna. Singkat cerita, Frank yang semakin ketagihan dengan Anna mulai menjadikannya sebagai napi kesayangannya. Bahkan kepala penjara itu juga sempat memberikan Anna sebuah selo yang sudah lama tersimpan di gudang penjara. Anna yang sudah sangat rindu untuk bermain selo pun kemudian memainkannya di hadapan Frank, yang membuat kepala penjara itu semakin jatuh hati pada napi tersebut. Seolah menyadari jika dirinya selama ini hanya menjadi budak bercocok tanam untuk si kepala penjara, Anna pun beranikan diri untuk mengadukan masalahnya dengan Jane, yang selama ini telah cukup dekat dengannya. Di ruang kerjanya, Jane yang juga merasa janggal pada kelakuan Frank, akhirnya menawari bantuan pada Anna dengan menjanjikan akan melaporkan si kepala penjara pada pemerintah setempat. Apalagi kakak iparnya sendiri juga bekerja di kantor pemerintahan, yang menurutnya merupakan tempat yang tepat untuk mengadukan semua masalah Anna. Sialnya, obrolan Anna dan Jane ternyata dilihat secara langsung oleh Frank melalui kamera yang ada di ruangan tersebut. Kemudian di ruang loker, Jane yang sedang bersiap untuk pulang malah diserang secara brutal oleh Cody yang membuatnya harus tewas mengenaskan. Dan aksi itu merupakan perintah dari Frank. Kemudian malam pertunjukan pun tiba dan para napi mulai tampil sesuai bakat mereka masing-masing, termasuk Anna yang juga memainkan selonya di hadapan para napi lainnya. Namun tampaknya penampilan tersebut malah membuat Frank semakin terpesona pada gadis itu. Frank kemudian mengiming-imingkan soal pembebasan bersyarat kepada Anna yang akan dilakukan di bulan berikutnya. Mendapati janji yang diberikan oleh Frank, Anna merasa sangat senang karena akhirnya ia berkesempatan untuk bisa keluar dari penjara lebih cepat. Bahkan kabar itu juga diceritakannya pada Jenny. Namun teman satu selnya itu jelas tidak percaya begitu saja pada perkataan Frank. Apalagi kepala penjara itu jelas tidak akan mau kehilangan kemolekan tubuh Anna yang selama ini melayaninya. Menyadari adanya kebenaran dari perkataan Jenny, Anna pun kemudian menyusun rencananya untuk bisa menghancurkan Frank. Terlebih sidang pembebasan bersyarat juga akan dilakukan minggu depan, di mana pada waktu tersebut juga akan dihadiri oleh pihak kejaksaan. Gadis itu kemudian menemui Cody agar bisa meminjamkan ponselnya yang nantinya akan ia gunakan untuk merekam aksi mantap-mantap yang kerap dilakukan oleh Frank kepada dirinya. Mendengar hal itu, jelas Jody pun turut mendukung rencana Anna dan meminjamkan ponsel miliknya. Di ruang kerjanya, Frank yang kembali memanggil Anna akhirnya memulai aksi yang enak tersebut. Dan tanpa sepengetahuannya pula, Anna berhasil merekam seluruh kejadian itu. Hari persidangan untuk pembebasan bersyarat pun tiba. Dan satu persatu napi secara bergantian dipanggil untuk menghadap hakim, termasuk Frank yang juga turut berada di sana. Dan giliran Anna pun tiba, dan ia mengawali sesi persidangan itu dengan bersikap baik dan sopan, seperti napi pada umumnya yang mengharapkan pembebasan bersyarat dari hakim. Namun ternyata perkataan Jenny kala itu tentang Frank benar adanya. Karena kali ini kepala penjara itu malah memberatkan Anna dengan berbagai alasan dan meminta hakim agar tetap menahan napi kesayangannya itu tetap berada di penjara tersebut. Tujuannya tentu saja agar ia bisa selalu memuaskan kebutuhan biologisnya.
Namun, Anna yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi penjara dan telah memiliki bukti kejahatan Frank, akhirnya memberanikan diri untuk memperlihatkan video hasil rekaman dari ponsel Cody kepada hakim. Semuanya pun terkejut, termasuk Frank itu sendiri yang tidak pernah menyangka jika napi kesayangannya itu malah berani melakukan hal tersebut. Meski sempat akan merebut ponsel dari tangan Anna, namun upaya itu jelas tidak menghindarkannya dari masalah baru. Frank pun kemudian ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan tindak kejahatan lainnya, termasuk dengan kasus tewasnya Jane. Di hari itu juga, pihak pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Anna dapat menjalani masa bebas bersyarat dan berjanji akan menginvestigasi lebih lanjut pada penjara tersebut. Gadis itu pun kemudian mulai mengemasi barang-barangnya dan mengucapkan perpisahan pada Jenny dan Cody, yang kemungkinan keduanya juga bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat sesuai hasil investigasi nantinya. Tangisan pun pecah saat Anna keluar dari gerbang penjara yang disambut oleh ibunya. Dan di akhir film, Anna akhirnya bisa kembali tampil di konservatorium dengan selonya dan disaksikan oleh banyak pasang mata termasuk ibunya yang sekarang telah semakin menyayanginya. Dan film pun berakhir dengan begitu sopan dan santuy.